Uraian ini adalah lanjutan uraian di video sebelumnya yang membahas bencana-bencana lingkungan paling mematikan sepanjang sejarah. Jika video sebelumnya telah memaparkan letusan Tambora di Indonesia sampai tragedi limbah kimia di Amerika, sekarang kita akan membahas kebocoran minyak di lautan sampai kebocoran nuklir yang memakan banyak korban. Kebocoran minyak di Amerika. Tragedi ini dikenal dengan nama kebocoran minyak Deepwater Horizon atau kebocoran minyak British Petroleum. Terjadi pada 20 April 2010 di Teluk Meksiko. Ini adalah bencana tumpahan minyak terbesar di lepas pantai dalam sejarah Amerika Serikat. Sumber minyak berasal dari dasar laut, sedalam 10.000 kaki atau 3.000 meter di bawah permukaan. Peristiwa ini menyebabkan malapetaka lingkungan, karena mempengaruhi habitat binatang laut. Pemerintah Amerika Serikat menyebut British Petroleum sebagai pihak yang bertanggung jawab. Selama 9 tahun sebelumnya, Deepwater Horizon menjadi anjungan lepas pantai yang dibangun oleh Hyundai Heavy Industries. Pada hari ketika bencana terjadi, sejumlah gas keluar dari sumur dan meledak, menyebabkan 11 orang pekerja tewas di tempat. Sebagian besar pegawai anjungan dievakuasi dengan perahu dan helikopter, sementara minyak bumi mulai menyembur keluar dari dasar laut di Deepwater Horizon. Pada 15 Juli 2010, British Petroleum mengatakan kebocoran itu telah dihentikan dengan menutup sumber semburan minyak, meski ada risiko bahwa pergeseran tekanan yang besar dapat menciptakan kebocoran baru di dasar laut. Berdasarkan penyelidikan, tumpahan minyak Deepwater Horizon disebabkan oleh serangkaian kegagalan sistem dan kesalahan manusia yang mengakibatkan ledakan dan kebakaran di anjungan pengeboran, diikuti tumpahan minyak yang signifikan ke Teluk Meksiko. Pencegah semburan liar, yang seharusnya menutup sumur minyak dalam keadaan darurat, ternyata gagal berfungsi. Gas metana bertekanan tinggi terakumulasi di dalam sumur, dan melewati sistem pencegahan semburan, kemudian naik melalui pipa ke anjungan. Gas metana yang keluar dari sumur kemudian meledak di anjungan pengeboran, menyebabkan kebakaran hebat yang menghancurkan struktur anjungan dan menewaskan 11 pekerja. Selain faktor-faktor teknis, terdapat pula faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap bencana ini. Beberapa laporan menyebut bahwa tekanan untuk mempercepat produksi dan keputusan penghematan biaya oleh British Petroleum turut berkontribusi terhadap bencana. Ada pula indikasi bahwa budaya keselamatan di industri pengeboran minyak lepas pantai tidak cukup baik, yang menyebabkan kelalaian dalam penerapan prosedur keselamatan. Tumpahan minyak Deepwater Horizon adalah salah satu tumpahan minyak terbesar dalam sejarah, dengan dampak lingkungan yang sangat merusak dan kerugian ekonomi yang besar. Badai pasir di Amerika. Badai pasir atau Dust Bowl adalah bencana lingkungan parah yang meluluhlantakkan dataran besar Amerika Serikat selama tahun 1930-an, terutama mempengaruhi wilayah Kansas bagian barat, Oklahoma, Texas, serta sebagian Colorado dan New Mexico. Sebelum tahun 1930-an, wilayah tepi barat Amerika Serikat merupakan padang rumput yang sangat luas. Sampai kemudian para penduduk mulai membabat habis padang rumput di sana dan mengubahnya menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Lambat laun, aktivitas penggembalaan hewan ternak makin berkurang, karena lahan rumput makin habis dan berubah menjadi lahan pertanian. Pada masa itu, permintaan gandum meningkat pesat, sehingga orang-orang memanfaatkan hal itu untuk mengeksploitasi lahan besar-besaran. Produksi gandum pun meningkat, ekonomi berjalan lancar, tapi bencana lingkungan mengintip diam-diam. Ketika musim panas datang, terjadi badai pasir yang luar biasa. Saat angin bertiup kencang, debu dari lahan pertanian berterbangan dan menjadi awan debu yang mengepul di langit. Para penduduk menjalani hari-hari yang gelap karena sinar matahari tidak mampu menembus awan debu, sementara butiran-butiran debu bertebaran seperti salju yang menghujani rumah-rumah penduduk. Dampak yang kemudian terjadi benar-benar mengerikan. Penduduk di 19 negara bagian di Amerika Serikat terkena masalah sesak napas, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, kelaparan, sampai harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan menjadi buruh migran di tempat jauh. Bencana itu disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan dan praktik pertanian yang buruk. Kekeringan yang berkepanjangan diperparah oleh praktik pertanian yang merusak, seperti pembajakan berlebihan dan penebangan vegetasi alami, menyebabkan tanah jadi kering dan mudah terkikis oleh angin. Petani membajak terlalu banyak lahan dan menghilangkan tanaman penutup tanah alami, hingga membuat tanah rentan terhadap erosi angin. Ketika angin kencang menerbangkan debu dan tanah dari lahan pertanian yang kering dan tidak terlindungi, badai debu segera menyerang secara luas. Penebangan hutan dan pengolahan padang rumput untuk pertanian juga menghilangkan lapisan tanah atas yang menahan tanah dan mencegah erosi. Siklon bola di Bangladesh. Siklon bola 1970
adalah bencana badai tropis yang menyerang Pakistan Timur yang sekarang bernama Bangladesh dan Benggala Barat India pada 12 November 1970. Siklon ini menjadi siklon tropis paling mematikan yang pernah tercatat dan salah satu bencana kemanusiaan paling mematikan di dunia. Setidaknya 300.000 sampai 500.000 orang tewas dalam badai tersebut. Siklon ini merupakan siklon ke-6 dari musim siklon Samudra Hindia Utara pada 1970. Mula-mula, pada 8 November 1970, siklon tersebut terbentuk di Teluk Benggala Tengah dan bergerak ke utara, lalu semakin intensif. Badai itu mencapai puncaknya dengan kecepatan angin mencapai 185 km per jam pada 10 November dan mendarat di pantai Bangladesh Timur pada sore berikutnya. Gelombang badai menghancurkan banyak pulau lepas pantai, menyapu bersih desa-desa, dan menghancurkan tanaman pangan di seluruh wilayah. Tazumuddin, sebuah subdistrik di Bola Bangladesh, terkena dampak paling parah. Lebih dari 45% dari 167.000 populasi tewas akibat badai. Siklon Bola adalah siklon tropis paling mematikan yang pernah tercatat, dan juga salah satu bencana lingkungan paling mematikan dalam sejarah modern. Jumlah korban meninggal akibat badai siklon ini rata-rata sama dengan gempa bumi Tangshan pada 1976, gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada 2004, dan gempa bumi Haiti pada 2010. Namun karena ketidakpastian mengenai jumlah kematian pada keempat bencana tersebut, tidak diketahui secara pasti mana bencana yang paling mematikan. Kebocoran gas beracun di India. Pada 3 Desember 1984, sebuah pabrik pestisida milik perusahaan Union Carbide Corporation mengalami kebocoran. Sekitar 45 ton gas beracun bocor di area pemukiman padat di kota Bhopal, India. Asap tebal mengandung gas beracun mengepul di udara, dan efeknya benar-benar mengerikan. Orang-orang mengalami mual dan muntah, sementara hewan-hewan sekarat di jalan-jalan. Tragedi kebocoran gas beracun di Bhopal adalah kombinasi berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, ada kesalahan dalam pembersihan rutin pada waktu itu, hingga air masuk ke tangki penyimpanan, dan memicu reaksi kimia yang hebat dengan gas di dalamnya. Reaksi itu menghasilkan panas serta tekanan yang sangat tinggi, menyebabkan tangki pecah dan melepaskan gas beracun ke atmosfer. Kedua, sistem keamanan yang tidak berfungsi. Sistem keamanan seperti alarm, pendingin tangki, dan menara pembakar atau scrubber tidak berfungsi atau tidak beroperasi dengan baik karena pemeliharaan yang buruk. Beberapa sistem keselamatan juga ternyata dinonaktifkan untuk menghemat biaya. Akibatnya, pabrik tidak siap menghadapi kebocoran sebesar itu. Ketiga, pengisian tangki berlebihan. Tangki diisi melebihi batas yang direkomendasikan dan meningkatkan risiko reaksi yang tidak terkendali jika terjadi kontaminasi. Hal itu masih ditambah pemeliharaan yang buruk, sehingga menyebabkan banyak sistem keselamatan tidak berfungsi dan tidak dapat diandalkan. Keempat, kurangnya perhatian pada peringatan dini. Sebelumnya telah ada beberapa kejadian kebocoran gas di pabrik, tetapi tidak ditangani dengan serius. Bahkan ada peringatan dari seorang jurnalis lokal yang menyerukan kesadaran dan tindakan pencegahan, tetapi tidak ada tindakan yang diambil. Semua hal itu mengakibatkan tragedi mengerikan yang menyebabkan kematian ribuan orang dan dampak kesehatan jangka panjang bagi ratusan ribu lainnya. Hampir 1,5 juta orang mengalami gangguan pernapasan, kebutaan, kerusakan saraf, kehilangan ingatan, dan kegagalan organ. Bencana itu juga mencemari lingkungan secara signifikan dan menjadi contoh terburuk kegagalan keselamatan industri yang meninggalkan warisan masalah kesehatan dan lingkungan yang masih dirasakan hingga saat ini. Kebocoran nuklir di Ukraina. Salah satu bencana lingkungan yang dapat disebut legendaris adalah bencana Chernobyl yang terjadi pada 26 April 1986 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, dekat kota Pripyat di Ukraina, yang saat itu merupakan bagian dari Uni Soviet. Bencana Chernobyl adalah kecelakaan nuklir yang terjadi pada reaktor nomor 4, yang menyebabkan pelepasan sejumlah besar bahan radioaktif ke atmosfer, menjadikannya kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah. Ledakan itu disebabkan oleh serangkaian kesalahan manusia dan kegagalan desain pada reaktor. Pelepasan radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer berdampak mencemari wilayah sekitar dan menyebar ke seluruh Eropa. Ribuan orang terpaksa mengungsi dari Chernobyl dan daerah sekitarnya. Sementara ratusan ribu orang terkena dampak radiasi. Ledakan dan kebakaran di Chernobyl melepaskan berbagai zat radioaktif, termasuk yodium, strontium, dan cesium, ke atmosfer, yang mencemari area luas dan memiliki dampak jangka panjang pada lingkungan serta kesehatan manusia. Zat-zat radioaktif itu menyebar melalui udara dan air, mencemari tanah, air permukaan dan air tanah,
serta mempengaruhi ekosistem di sekitar lokasi kejadian dan bahkan lebih jauh. Beberapa zat radioaktif memiliki waktu paruh yang panjang, artinya akan tetap ada di lingkungan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, menimbulkan risiko kesehatan dan masalah ekologis yang berkelanjutan. Meskipun ada juga bencana nuklir lain seperti Fukushima, Chernobyl tetap dianggap sebagai yang paling signifikan dalam hal dampak lingkungan. Bencana Chernobyl digolongkan sebagai kecelakaan level 7 pada skala kejadian nuklir internasional, skala tertinggi untuk kecelakaan nuklir. Sebegitu besar bencana ini serta dampaknya, lebih dari 500.000 orang terlibat dalam upaya pembersihan dan penanggulangan. Dampak kesehatan jangka panjang dari radiasi Chernobyl masih jadi subjek penelitian, termasuk peningkatan risiko kanker dan masalah kesehatan lainnya. Area di sekitar Chernobyl masih terpengaruh oleh kontaminasi radioaktif, meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis hewan telah kembali ke daerah tersebut. Bencana ini juga berdampak besar pada ekonomi Ukraina serta negara-negara lain yang terkena dampak. Kerugian ekonomi akibat bencana Chernobyl diperkirakan mencapai miliaran dolar, mencakup biaya pembersihan, evakuasi, perawatan kesehatan, dan hilangnya produktivitas.